Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat YouTube yang berbahagia. Di sini saya akan melanjutkan hikmah ketiga syarah kitab Al-Hikam, sahabat-sahabat. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa maddana bi ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa fiyudatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabiqul himami, adapun power atau kekuatan himmah. Himmah itu keinginan. Adapun kekuatan himmah, la takhriqu, tidak bisa menembus. Kekuatan himmah itu asrarul aqdari, akan dinding takdir. Hadhil hikmatu, adapun hikmah ini kata'lili, seperti penjelasan, lima, bagi sesuatu atau bagi hikmah qablaha, yang ada di sebelumnya. Artinya hikmah sebelumnya itu ya hikmah kedua. Wa tauti'atin, dan sebagai pendalaman, seperti sebagai pendalaman lima bagi hikmah ba'dah, setelah hikmah yang ketiga ini. Yakni bermaksud siapa musannif, annama qaddarahullahu fil azal, bahwasanya sesuatu yang telah ditakdirkan oleh Allah fil azali, di zaman azali, la takhriqu, tidak bisa menembus kekuatan himmah itu, maksud saya aswarahu, akan dinding sesuatu yang ditetapkan Allah. Ai ma qaddarahullahu, itu tidak bisa menembus dinding sesuatu yang telah ditakdirkan Allah. Al-muhitata, yang telah meliputi, bihi, dengan sesuatu yang ditetapkan Allah itu. Artinya dinding itu telah meliputi sesuatu yang ditakdirkan Allah. Ini penyerupaannya, sahabat-sahabat, tasbih diserupakan dengan kota, ya, nanti penjelasannya. Fadlan, lebih-lebih an antasila, lebih-lebih untuk sampai ilaihi, kepada sesuatu yang ditakdirkan Allah itu, sawabiqul himam, apa kekuatan himmah itu, atau kekuatan keinginan atau power keinginan itu. Menembus dinding saja tidak bisa, dinding takdir itu tidak bisa, apalagi sampai merubah kepada takdir itu sendiri. Itu maksudnya fadlan an antasila idaihi sawabiqul himam, sahabat-sahabat. Artinya al-himamus sawabiqu, artinya himmah yang kuat. Kalau ini naat man'ut, kalau tadi itu mudhaf, tapi sawabiqul himam ini idhafatus sifat ilal mausuf, memudafkan sifat kepada mausufnya. Kalau al-himamus sawabiq ini naat man'utnya, sahabat-sahabat. Wahia, adapun himmah itu, ya, kekuatan himmah itu atau himmah yang kuat itu, kuat nafsi, kekuatan diri, allati tamfa'ilu anhal asya, allati tamfa'ilu, yang aktif atau yang dilakukan, atau allati tamfa'ilu, yang terpengaruh, anha, dari kekuatan nafsu itu, kekuatan diri itu terpengaruh al asya'u, oleh sesuatu yang bisa mempengaruhi kekuatan jiwa itu, kekuatan jiwa, power jiwa itu. Lah sesuatu itu biiradatillahi ta'ala, sesuatu yang mempengaruhi itu sebenarnya adalah kehendak Allah, ya. Watakunu, dan ada, ya, kekuatan diri itu, lil wali, bagi seorang wali, ulama yang wali, karomatan, adalah karomah. Nah, kekuatan itu namanya karomah bagi seorang wali.
wali ghairi dan selain wali, kasahir seperti penyihir, wal aini dan seperti tukang penyakit, maksudnya ini tukang ain gitu kan, tukang ain itu ya menyebabkan penyakit ain, penyakit melewati pandangan mata. Orang yang melakukan itu namanya ain. Ya seperti tukang sihir juga, cuma lewat mata. Kasahir seperti tukang sihir, wal ain dan tukang ain, ihanatan adalah ihana, namanya ihana, bukan karomah. Kalau karomah kemuliaan dari Allah, kalau ihana itu penghinaan dari Allah sebenarnya. Wafihi dan adalah di dalam hikmah itu atau perkataan musannif itu, tasbihul aqdari bimadinatin, adapun penyerupaan takdir-takdir dengan kota. Sebenarnya ya, kalimat hikmah ketiga ini adalah tasbih, penyerupaan takdir dengan Madinah. Laha adalah bagi kota Madinah, Madinah itu kan kota. Laha adalah bagi kota itu aswarun, mempunyai ding ya. Jadi diserupakan itu dalam hal apa diserupakan? Wajah sabahnya di mana? Kalau dalam pelajaran balaghah, wajah sabahnya ding itu fisyanati wal hifdi, dalam hal memelihara dan menjaga. Kota dijaga dari tangan-tangan yang tidak diinginkan, takdir juga dijaga dari perubahan-perubahan selain Allah. Aswarun yaitu ding fisyanati dalam hal memelihara, wal hifdi dan penjagaan, ala sabilil muqniyati, dengan cara atau dengan jalan tasbih muqniyah atau isti'arah muqniyah. Karena tasbih kalau sudah dihilangkan salah satu dari dua sisinya, ahadul atrofain, itu bukan lagi disebut tasbih tapi isti'arah. Isti'arah itu membuang salah satu sisi dari tasbih itu. Kalau mukniyah yang dibuang adalah musyabbah bihnya, yang diserupakan. Yang diserupakan itu apa? Ya takdir. Tapi nanti mendatangkan sifatnya. Diserupakan dengan Madinah itu dibuang. Sifatnya aswar, ya, ding. Ini nanti jadi tanda aswar ini. Itu nanti dalam pelajaran balaghah ya. Dan dalam balaghah itu ada ilmu ma'ani, ilmu bayan, dan ilmu badi. Isti'arah itu masuk ke ilmu bayan. Kalau tidak salah begitu sahabat-sahabat. Ayat artinya yajibu, wajib, alaika kepadamu ayyuhal murid, wahai murid, wajib ta'taqida, untuk berkeyakinan atau beriktikad, annal himama asbabun adiyatun, bahwasanya himma itu keinginan itu, tentunya keinginan untuk perubahan ya. Asbabun adiyatun adalah sebab-sebab yang bersifat adi, bersifat kebiasaan saja. La ta'thira laha, tidak ada pengaruh, adalah mawjud laha bagi himam itu, tak mempunyai pengaruh. Sebenarnya tidak punya pemetak, tapi itu ada hanya sebab-sebab adi, sebab-sebab kebiasaan saja. Tidak bisa mempengaruhi takdir itu. La ta'thira laha, tidak bisa mempengaruhi takdir itu. Wa ma yunsha'u anha innama huwa biqada'illahi ta'ala wa qadarihi. Wa ma yunsha'u, dan sesuatu yunsha'u yang dinyatakan atau dibuat atau dijadikan anha dari himmah itu, sesuatu yang dijadi atau dibuat oleh Allah dari keinginan kamu itu, keinginan kuat kamu itu, huwa innama huwa, hanyalah hal itu, sesuatu yang dibangkitkan dari keinginan himmah itu, biqadaillahi ta'ala wa qadarihi, hanyalah ia adalah qada Allah dan qadar Allah, qada dan qadar Allah sebenarnya. Misalnya kamu berkeinginan untuk merubah sesuatu, keinginan itu maksudnya adalah
sebenarnya pada esensinya, pada hakikatnya adalah qada dan qadar Allah. Fayakunu, maka adalah ada indah di sisi himmah itu. Salah, fayakunu, maka ada qada Allah itu indah, ada di sisi himmah kamu itu. Ya, sebenarnya qada Allah itu berbarengan dengan himmah Allah itu. La biha, bukan sebab himmah itu, bukan sebab himmah merubah, tapi karena ada qada Allah dalam himmah cita-cita kamu itu, atau keinginan kamu itu. Fa iradatuka khilafa ma aradahu maulaka, adapun keinginanmu khilafa ma akan untuk berbeda dengan sesuatu arada yang menghendakihu kepada maulaka, siapa Allah atau Tuhanmu, la tajidi naf'an, tidak bermanfaat, engkau tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan manfaat. Dalam bahasa gampangnya, tidak berguna. Kehendakmu untuk menyalahi keinginan Allah, ya tidak ada gunanya itu. Wala ta'thira laha, dan tidak ada pengaruh dalam wujud laha baginya. Fil haqiqati, di dalam esensinya tidak berpengaruh apa-apa. Hatta tadunna annaha tujibu laka raf'an, sekalipun kamu menyangka, sampai kamu menyangka, atau sekalipun, ya biar paham, sekalipun kamu menyangka annaha, bahwasanya himmah itu tujibu laka raf'an, menyebabkan bagimu untuk menghilangkan atau mengangkat. Misalnya kamu bisa menghilangkan kemiskinan, itu meskipun menyangkaannya kamu itu begitu, tetap pada esensinya itu tidak berpengaruh. Tetaplah qadar Allah. Ari nafsaka minat tadbir, wallahu a'lam bissawab.